Asifa Wulan Ramadhani dari NIM 32. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linguistik dari buku Linguistik Umum yang ditulis oleh Dr. Andes Abdul Khair. Di sini saya akan menjelaskan 5 bab, yaitu ada pendahuluan yang isinya tentang pengertian, yang kedua ada linguistik sebagai ilmu, yang ketiga ada tatanan linguistik, yang keempat ada objek linguistik, dan yang terakhir ada sejarah linguistik. Yang pertama, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara umum, termasuk bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing. Kata linguistik diturunkan dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Terdapat kata yang serupa dengan kata Latin lingua itu, salah satunya adalah lingue dan 3G dalam bahasa Prancis. Perbedaan dari kata lingue dan 3G, kata lingue mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu dan bersifat abstrak. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Inggris, atau bahasa Prancis. Sedangkan kata 3G berarti bahasa secara umum seperti tampak dalam ucapan manusia punya bahasa sedangkan hewan tidak. Sifatnya itu paling abstrak. Ilmu linguistik sering juga disebut dengan linguistik umum. Artinya ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa, melainkan mengkaji seluruh bahasa pada umumnya. Linguistik memandang bahasa sebagai bahasa. Dalam bahasa Indonesia, kata linguistik bukan hanya berarti ilmu tentang bahasa, tetapi juga tentang bahasa itu sendiri atau mengenai bahasa. Bab kedua ada linguistik sebagai ilmu. Di sini ada 3 subbab, yaitu keilmiahan linguistik, subdisiplin linguistik, dan analisis linguistik. Dalam keilmiahan linguistik, tahap-tahap perkembangan yang pernah terjadi dalam setiap disiplin linguistik, ada tahap spekulasi, ada tahap observasi, dan tahap rumusan teori. Disiplin linguistik dewasa sudah mengalami ketiga tahap tersebut. Artinya disiplin linguistik itu sudah bisa dikatakan sebagai kegiatan ilmiah. Kemudian ada subdisiplin linguistik. Setiap disiplin itu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan atau cabang-cabang berkenaan dengan adanya hubungan disiplin itu dengan masalah lain. Dikelompokkan nama-nama subdisiplin berdasarkan objek kajiannya adalah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Yang kedua ada objek kajiannya adalah bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Kemudian yang ketiga ada objek kajiannya adalah struktur internal bahasa itu atau bahasa itu dalam kaitannya dengan berbagai faktor di luar bahasa. Kemudian yang keempat tujuan pengkajiannya, apakah untuk memperluas teori lama atau untuk tujuan tertentu. Yang terakhir ada teori atau aliran yang digunakan untuk menganalisis objeknya. Kemudian analisis linguistik ada struktur, sistem, dan distribusi. Bapak linguistik modern Ferdinand de Saussure dalam bukunya Cours de Linguistique Générale membedakan adanya 2 jenis hubungan atau relasi yang terdapat antara satuan-satuan bahasa, yaitu relasi
pengajaran dapat berhasil dengan baik. Untuk bab yang ketiga ada objek linguistik. Di dalam SAS 1989 dan juga dalam Joko Tanjono 1982 menjelaskan bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian ada sifat atau ciri bahasa. Bahasa itu sebuah sistem. Bahasa itu berwujud lambang. Bahasa itu berupa bunyi. Bahasa itu bersifat arbitrter, unik, universal, produktif, dan dinamis. Bahasa itu bermakna. Kemudian bahasa itu konvensional. Bahasa itu bervariasi. Kemudian yang kedelapan ada bahasa itu adalah alat interaksi sosial. Yang terakhir bahasa itu merupakan identitas umumnya. Selanjutnya ada tataran linguistik, itu dibagi menjadi 4. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari atau menganalisis runtunan bunyi-bunyi bahasa. Disebut fonologi yaitu secara etimologi terbentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Kemudian ada morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Maka morfologi berasal dari kata Yunani yaitu morfo yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Kemudian sintaksis. Sintaksis membicarakan unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani yaitu son yang berarti dengan dan kata tatein yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi istilah itu berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Kemudian ada semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau representasi lain. Kata semantik berasal dari kata Yunani yaitu semantikos yang berarti memberikan tanda penting dan kata sama yang berarti tanda. Kemudian bab terakhir yang akan saya jelaskan adalah sejarah linguistik. Ada 3 sejarah linguistik. Yang pertama dari linguistik tradisional, kemudian dilanjut dengan linguistik strukturalis, yang terakhir ada linguistik transformasional. Yang pertama, istilah tradisional dalam linguistik sering dipergunakan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Selanjutnya, linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Kemudian di linguistik strukturalis, Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Yang terakhir, linguistik transformasional. Dalam ilmu termasuk linguistik bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis, berkembang terus sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri yang selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Linguistik transformasional mempunyai pendekatan dan cara yang berbeda dengan linguistik struktural. Terima kasih. Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Almaladuni Fatalaini, NIM 22. Jadi bagaimana variasi bahasa memengaruhi identitas seseorang? Terima kasih. Saya akan mendiskusikan tentang linguistik terapan. Pertama, bab pendahuluan. Pengertian linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa. Linguistik sebenarnya dari kata Latin lingua yang bermakna berbahasa. Kesimpulan dari linguistik adalah studi bahasa manusia secara ilmiah. Kita bisa mempelajari keterangan tentang objek, tataran, struktur, bahasa, sejarah, dan teori dengan alurnya. Hakikat bahasa. Pertama, bahasa berarti mengirimkan lambang dari pembicara menuju ke pendengar. Bahasa yang berwujud
wujud kata dan kalimat yang digunakan dari pribadi seseorang yang bersifat individual. Yang kedua, bahasa berfungsi menghubungkan pribadi dengan pribadi. Bahasa ini bersifat personal, berguna untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan kemauan individu. Bahasa adalah alat berguna untuk menghubungkan dunia seseorang dengan dunia di luar dirinya. Bab 2. Linguistik terapan dan guru bahasa. Tugas utamanya instruksional, berusaha keras agar si terdidik menjadi berbahasa dalam bahasa yang diajarkan. Guru lebih mengajarkan teori bahasa. Guru bahasa harus mempunyai skema seperti pekerjaan guru bahasa dan pekerjaan ahli bahasa. Tugas guru ada 2 kegiatan, yaitu mengelola kelas dan mengajari. Menjadi guru harus mengacu kepada siswa untuk berani dan tidak ragu-ragu. Kegunaan teori ada 3. Pertama, kegunaan peningkatan mutu profesi. Kedua, kegunaan secara teoretis. Ketiga, kegunaan secara praktis. Kegunaan peningkatan mutu profesi mempunyai tujuan, yaitu guru bahasa harus memahami betul-betul wujud bahasa, hakikat bahasa, karakteristik, dan tataran. Guru bahasa juga harus pandai merangkai kata dan tanda dan paham dengan bahasanya. 2. Kegunaan secara teoretis. Tujuan ini untuk membuka pikiran manusia menuju kemajuan. Guru bahasa harus mendalami bidang studi, menggali dalam bidangnya. Ketiga, kegunaan secara praktis. Guru bahasa mempunyai sifat ganda yang tidak kalah dengan masyarakat dalam bidang bahasa dan meningkatkan bidang perbahasaan. Bab 3. Pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa. Pendekatan komunikatif ini adalah suatunya popularitas metode lisan dan situasional di Inggris, kerjasama dengan negara-negara di Eropa dalam bidang kebudayaan dan pendidikan. Lahir dari situasi pengajaran bahasa di Inggris dengan metode pengajaran bahasa, contohnya metode audiolingual. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut dari Roman Jacobson tahun 1973 ada 6, yaitu fungsi emotif. Tujuannya untuk mengacu pada pengguna bahasa yang berhubungan dengan pribadi pembicara. Kedua, ada fungsi referensi. Fungsi ini mengacu pada penggunaan bahasa yang berhubungan dengan hal, benda, proses, maupun peristiwa. Ketiga, fungsi fonatif. Fungsi ini mengacu pada penggunaan bahasa untuk mempengaruhi, mengajak, menyuruh, atau melarang. 4. Fungsi poetik. Fungsi ini mengacu pada penggunaan bahasa yang bernilai puitis. Fungsi fatis. Fungsi ini mengacu pada penggunaan bahasa untuk kontak mata dengan hewan kepada manusia. Yang keenam ada fungsi metalingual. Fungsi ini mengacu pada penggunaan bahasa untuk menguraikan unsur bahasa itu sendiri. Bab 4. Linguistik terapan dan tata bahasa pendidikan. Tata bahasa ini disimpulkan bahwa kaidah bahasa yang mengacu kepada pembicara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ada 3 tahap perkembangannya, yaitu tahap gramar, filologi, tahap filologi komparatif. Tahap gramar ini studi bahasa dikerjakan oleh orang Rika yang dilanjut oleh ahli bahasa Prancis. Tahap filologi. Tahap ini merupakan objek tata bahasa. Tahap filologi komparatif. Tahap ini bahasa mulai dibandingkan dengan bahasa yang lain. Bab 5. Linguistik terapan dan ujian bahasa.
perbandingan dalam hasil pengukuran dengan patokan kelulusan disebut penilaian, yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan belajar dalam penguasaan kompetensi. Mengetahui keberhasilan yang telah dicapai yang disebut ujian. Ujian adalah untuk mengukur pencapaian tujuan kegiatan belajar mengajar, mencerminkan perubahan tingkah laku siswa. Tujuan ujian ada 6, yaitu pertama, menghasilkan terdidik yang telah menerima pelajaran, menentukan terdidik berhasil dan yang belum berhasil, untuk menyerap bahan yang telah diajarkan. 2. Penempatan terdidik dalam kelas secara tepat untuk membedakan keterampilan untuk melihat yang berhasil dan mana yang gagal. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan agar yang memiliki kekurangan tidak merasa berat dengan yang memiliki kelebihan. Keempat, mengukur bakat untuk meramalkan prestasi yang dapat dicapai pada ujian yang akan datang. Yang kelima, mengukur luas hasil belajar yang telah diajar, gunanya untuk mengetahui ketuntasan yang telah dicapai. Yang keenam ada mengetahui keangkuhan rencana pengajaran dan bermuara pada perubahan tingkah laku berbahasa. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mailani dengan NIM 18. Seperti tadi materi yang disampaikan oleh Syifa kelompok 4, saya ingin bertanya, mengapa bahasa dianggap bersifat individual? Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar linguistik umum oleh Sue Parno. Bab pertama, hakikat bahasa. Menurut saya kedua, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda artikel yang konvensional. Bahasa juga bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya, subsistem fonologi, subsistem morfologi, sintaksis, dan semiotik, leksikon. Bergambaran fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi umum. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial di suatu media massa. Seseorang bernama Pangken, mungkin nama samaras, menulis dua artikel yang isinya provokatif, yaitu bahasa yang disampaikan bangsa. Dan ini perlu ditekankan sebab tulisan ini tampaknya beranjak dari hipotesis Borsapin. Ada 3 persoalan dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Pangken. Yang pertama, masalah kata sapaan. Yang kedua, masalah kala. Dan yang ketiga, salah. Yang B, fungsi khusus. Salomson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yaitu fungsi emotif, fonatik, referensial, kritik, fatik, dan metaseksual. Fungsi emotif misalnya dipakai apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagaimana. Bab 3, sejarah perkembangan ilmu bahasa. Sejarah perkembangan ilmu bahasa pada dasarnya dapat dikatakan bermula dari 2 dunia, yaitu dunia barat dan dunia timur. Yang pertama, perkembangan ilmu bahasa di dunia barat. Sejarah perkembangan ilmu bahasa di dunia barat dimulai sejak 24 abad yang lalu, yaitu abad ke-4 sebelum Masehi. Hasan Al-Banna, seorang ahli filsafat bangsa Yunani kuno bernama Plato, menelurkan pembagian jenis kata bahasa Yunani dalam kerangka ilmu misalnya. Monoma adalah jenis kata yang biasanya menjadi pangkal pertanyaan dan pembicaraan. Tema adalah jenis kata yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan pertanyaan atau persoalan. Yang B, perkembangan ilmu bahasa di dunia timur. Secara perkembangan ilmu bahasa di dunia timur dimulai dari India pada lebih kurang 4 abad sebelum Masehi, jadi hampir bersamaan dengan dimulainya sejarah ilmu bahasa di dunia barat. Yang keempat, linguistik dan bidang cakupannya. Linguistik atau ilmu bahasa adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa secara luas dan umum. Yang pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah ilmu linguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka mengenai bahasa itu sendiri tanpa mengaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, teori linguistik, teori tradisional, struktural, transformasi, dan metrik. Yang kedua, linguistik histori atau historis komparatif. Yang ketiga, perbandingan bahasa atau linguistik komparatif dan
Yang kedua, bidang linguistik terapan, yang pertama fonetik terapan, yang kedua perencanaan bahasa. Yang kelima, tipologi bahasa. Tipologi bahasa di sini adalah pembicaraan dan pembahasan mengenai tipe bahasa. Tipe bahasa diartikan secara mudah sebagai corak khusus suatu bahasa. Kita mengenal 3 macam tipologi, yakni yang pertama tipologi genealogis, geografis atau tipologi areal dan tipologi visual. Yang A, tipologi genealogis. Tipologi ini sering juga disebut tipologi genetis. Kriteria tipologi ini ialah garis keturunan. Dalam hal ini bahasa dikenal bersama dengan manusia yang memiliki garis keturunan. Yang B, tipologi geografis. Tipologi ini juga tipologi areal. Kriteria ini digunakan adalah lokasi geografis atau areal. Saya daerah atau lokasi geografis mewarnai surat pemakaian bahasanya. Bahasa Melayu dipergunakan di wilayah Jakarta, berbeda dengan bahasa Melayu dipakai di wilayah Riau, Banjar, Ambon, Makassar. Yang ketiga, tipologi struktural. Tipologi ini menggunakan kriteria struktural bahasa yang mengikuti struktur morfologis, morfosintaksis, fraseologis maupun struktur klausal. Sekian, terima kasih. Izin bertanya pada kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Risa Putriana Nabila dengan NIM 37. Jadi saya ingin bertanya pada bagian bab 2, bagian fungsi khusus, kan dijelaskan bahwa ada 6 fungsi bahasa. Di PPT baru dijelaskan fungsi emotif. Di sini saya mau bertanya tentang penjelasan fungsi konatif dan referensial. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alma. Pertanyaannya, bagaimana variasi bahasa mempengaruhi identitas seseorang? Variasi bahasa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap identitas seseorang. Ini karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari budaya, sosial, dan sejarah seseorang. Beberapa cara variasi bahasa mempengaruhi identitas kelompok. Bahasa yang kita gunakan seringkali mengidentifikasi kita dengan kelompok sosial tertentu, seperti dialek, logat, atau kosakata khusus dapat menunjukkan asal daerah. Contohnya seperti bahasa Ngapak dan bahasa Sunda. Kemudian ada identitas budaya. Bahasa adalah pembawa budaya. Melalui bahasa, kita mempelajari nilai-nilai, norma, dan tradisi dari suatu kelompok. Penggunaan bahasa daerah misalnya dapat memperkuat identitas budaya seseorang dan menghubungkan dengan warisan leluhur. Yang ketiga ada ekspresi diri. Bahasa memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri dengan unik. Pilihan kata, gaya bahasa, dan cara kita berbicara dapat mencerminkan kepribadian, emosi, dan pandangan dunia kita. Kemudian status sosial. Bahasa juga dapat mencerminkan status sosial seseorang. Penggunaan bahasa yang baku dan formal misalnya sering diasosiasikan dengan kelas sosial yang lebih tinggi. Kemudian identitas nasional. Bahasa nasional berperan penting dalam menyatukan suatu bahasa. Penggunaan bahasa nasional dapat memperkuat rasa kebangsaan dan identitas nasional. Contohnya seperti bahasa Indonesia yang baku. Singkatnya, variasi bahasa adalah bagian integral dari identitas seorang. Bahasa tidak hanya membentuk bagaimana kita berpikir dan berkomunikasi, tetapi juga bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nabila. Apa yang dimaksud fungsi konatif dan referensial? Yang pertama, fungsi konatif adalah 2 dari 6 fungsi bahasa yang diidentifikasi oleh Roman Jacobson. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fungsi konatif. Fungsi konatif berhubungan dengan tujuan mempengaruhi atau mengarahkan tindakan pendengar. Fungsi ini berfokus pada mitra bicara atau pendengar dan sering ditemukan dalam bentuk ajakan, perintah, atau himbauan. Contoh, ajakan, ayo kita pergi sekarang. Perintah, buka jendela itu. Himbauan, jangan lupa makan siang. Yang kedua, fungsi referensial. Fungsi referensial berhubungan dengan penyampaian informasi atau deskripsi tentang suatu hal. Fungsi ini berfokus pada konteks atau isi pesan yang ingin disampaikan. Bahasa digunakan untuk memberikan fakta, menjelaskan, atau menjabarkan sesuatu secara objektif. Contoh, Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Hari
Di sini cuacanya cerah dan panas, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya adalah, mengapa bahasa dianggap bersifat individual? Menurut saya, ada beberapa alasan bahasa yang dianggap yang bersifat individual. Pertama, ada pengalaman unik. Pengalaman unik memiliki pengalaman hidup, latar belakang, dan cara pandang yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi cara mereka menggunakan bahasa yang baik dalam pemilihan kata, gaya, hingga dialek. Kedua, kreativitas. Bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri. Ketiga, ada konteks sosial. Bahasa juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita untuk membentuk cara kita berbicara dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang keempat, ada emosi dan perasaan. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi,